Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Saya demen nih ngelihat wajah ibu-ibu, bapak di sini. Ini wajah tanpa masalah gitu. Ya, biarin utang banyak, yang penting nggak kebayar ya. Nggak apa-apa dah, masalah banyak, yang penting belum selesai. Kenapa? Tandanya kita masih disayang tuh sama Allah. Kita kudu tahu, kita punya masalah, kalau belum selesai, tuh tandanya sebenarnya Allah masih belum percaya sama kita. Kali kalau diurusin tuh masalah, kita jadi lupa lagi jadi orang. Kali kalau diselesain masalah, kita kemudian lupa lagi sama kita punya iman. Akhirnya yang terjadi apa? Kita punya masalah lagi. Jadi Allah siapin dulu nih diri kita. Gampang dah kata Allah utang mah. Gampang dah kata Allah. Siapa yang pengen punya anak gampang dah. Siapa yang belum kerja pengen kerja gampang. Siapa yang pengen punya jodoh gampang dah. Yang penting kata Allah ingat dulu. Ingat apa? Ingat sama kita punya dosa. Sebab barangkali kita punya masalah belum selesai, lantaran kita punya dosa juga belum selesai, kita minta ampun sama Allah. Jadi nomor satu sebenarnya, kalau kita lagi punya masalah, jangan cari solusi dulu. Solusi nomor 17. Yang kita cari nomor satu, ampunan Allah dulu. Kalau Allah udah ngampunin kita, insya Allah semua urusan masalah kita beres. Insya Allah. Tapi nih pagi nih, kita ngaji sesuatu istimewa nih. Sesuatu yang kalau kata orang lain mah kuasa Tuhan. Kita nyebutnya kun fayakunnya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah udah bilang kun, selama ini kan kita belajar matematika sedekah ya. Masih ingat matematika sedekah? 10 dikurang 1 berapa? Bukan 9. Berapa? 19. 1 dikurang 1 berapa ya Pak? Mana Bapak nih? 1 kurang 1 berapa? Dibingung jawabnya. Bukan 0. 10. Kenapa 10? Sebab ketika kita punya 1, kita bagi nih sama Allah. 1 kita sedekahin buat orang. Maka yang 1 ini akan dipulangin sama Allah. Dipulangin berapa? Paling kagak 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 160. Siapa aja yang ngasih 1 sama Allah, Allah bakalan tanggung jawab mulangin 10 kali lipat. Satu hari datang nih seorang supir. Kita belajar nih tentang matematika sedekah, perkalian 10 kali lipat dulu dari yang paling rendah dah. Nih sopir datang ibu. Kalau ibu bapak sempat main ke rumah saya, di rumah saya itu di pinggiran ada majelis kecil. Di majelis itulah saya suka terima tamu gitu. Nah itu tadi tuh, ada yang datang dengan bawa utang yang gak kebayar. Ada yang datang kemarin tuh kita cerita, suami gak pulang-pulang setahun. Ada yang datang gak punya anak sekian tahun gitu. Ada yang datang kemudian ngaduin dia butuh pekerjaan, butuh jodoh, macam-macam dah. Ini sopir yang datang nih. Sopir bilang begini, Ustaz, minta amalannya dong. Kita nanya sama dia nih, amalan buat apa? Amalan buat naik gaji Ustaz. Buat naik gaji dia bilang. Kita tanya sama dia, emang gajinya berapa sekarang? Gaji saya 800.000 Ustaz. 800.000 mah saya bilang udah gede. Udah bersyukur belum? Ketika kita nanya udah bersyukur belum, dia ketawa nih Ustaz. Dia ketawa nih ibu. Apa dia bilang? Kalau soal syukur mau Ustaz, saya dari lahir udah syukur. Namanya Abdul Syukur gitu.
Jadi bilang, udah jangan ditanya dah soal syukur mah. Gitu. Ya udah, saya bilang mau naik gaji jadi berapa ya? Ustaz, kalau bisa jadiin 1,5 dah. Gitu. Jadi dari 800 jadi 1,5. Kita bilang sama dia, kalau cuma minta tambah jadi 1,5 enteng. Enteng kita bilang. Bagaimana kalau kita bikin tuh gaji jadi 3 juta? Wah, diketawa lagi. Ustadz mah bercanda. Naik 1,5 aja udah girang bener, dia bilang. Apalagi bisa jadi 3 juta. Enggak, saya bilang, kagak bercanda. Tanaman mah bagaimana tanamannya begitu. Hasil mah bagaimana yang ditanam. Yang ditanam dikit, numbuhnya juga dikit. Yang ditanam kecil, numbuhnya juga kecil. Yang ditanam gede, numbuhnya juga gede. Kita sodorin tuh ayat. Yang pertama surah Al-An'am ayat 160 tadi tuh. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Lu bagi 1 dah sama Allah. Nanti Allah pulangin 10 kali lipat. Yang nomor 2, kita sodorin surah At-Thalaq ayat 7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan barang siapa yang sedang disempitkan rizkinya, sedang punya banyak masalah, sedang punya keinginan, termasuk nih sopir pengen gaji naik, gampang kata Allah. Falyunfik mimma atahullah. Coba dong sedekah, begitu kata Allah. Ujung tuh ayat, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan bikin yang sulit jadi mudah. Nih sopir merasa nih sulit bener nih naikin gaji. Udah kerja tahunan gaji tetap segitu. Dia bilang anak nambah Ustaz. Sekarang 5 nih anak. Tapi gaji kagak nambah-nambah. Kan jadi kurang tuh gaji. Gitu. Begitu kita sodorin nih 2 ayat. Apa dia bilang? Oh jadi ini nih Ustaz. Ayat buat naik gaji. Saya bilang iya benar. Lo amalin dan ayat. Insya Allah dah. Mau naik gaji berapa tergantung amalan kita. Dia ngomong begini. Baik Ustaz. Jazakallah dah. Terima kasih. Tinggal pertanyaannya nih Ustaz. Nih ayat dibacanya kapan? Berapa kali? Begitu tuh kelakuan kita tuh. Quran berhenti cuman dibacaan gitu. Padahal kan Allah bilang lewat Rasulnya jangan cuma dibaca dong, diamalin gitu. Supaya terang kita punya hidup, supaya terang kita punya problem, supaya terang kita punya keinginan gitu. Kita suruh bangun nih orang, Pak, bangun dah, ceritanya gitu. Dibangun, begitu bangun kita tanya sama dia, bawa duit berapa sekarang di kantong? Wah. Emang kebiasaan kita begitu. Pokoknya kita adu aja dan ceker gitu. Belum dilihat Ustaz. Ayo lihat dulu. Dia buka tuh dompetnya. Dia lihat tuh isi kantongnya. Dia nyebut. Ada 100.000 Ustaz. Mariin duitnya. Buat apa Ustaz? Udah mariin cepat. Kata pendek gaji loh jadi 1,5. Cepet. Dia ragu-ragu tuh. Dia kasih juga sama kita ini. Ini Ustaz. Tuh duit begitu dipegang di tangan kita ngomong sama dia nih. Kalau situ percaya sama janjinya Allah, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, maka nih duit bakal dipulangin sama Allah 1 juta rupiah. Begitu kita bilang bakal jadi 1 juta, apa dia bilang? Kalau emang jadi 1 juta kita ikhlas dah Ustaz. Emang bakhil kita mah. Maka Allah bilang begitu tuh supaya kita terangsang. Nggak apa-apa emang udah janjinya Allah begitu. Allah tahu kita pelit. Allah tahu kita bakhil. Allah tahu kita pedagang. Maka dikasih hitung-hitungan dagangannya. Sini. Aku pulangin sekian. Begitu Allah bilang. Pulang nih orang. Pulang. Datang kira-kira Jumat. Sabtu dia hitung nih.
Mana nih yang nganterin duit 1 juta? Gua ngasih sama Ustaz 100.000 nih kemarin. Nggak ada yang datang. Hari Minggu dia tungguin, nggak ada yang datang juga. Selasa baru berbuah tuh. Lihat ibu bapak yang dirahmati Allah. Rasulullah bilang, as-shadaqatu tajlibur rizki. Sedekah mengundang datangnya rizki. Si sopir masih jadi sopir. Kerja mobilnya sama, majikannya masih yang sama. Apa yang beda? Yang beda dia sudah bersedekah. Hari Selasa dia dipanggil sama majikannya. Pak, temenin saya yuk. Kemana? Ke Jawa. Berapa hari? Paling 2 hari lah gitu. Pulang pergi 3 hari lah. Deket. Cilacap lah gitu kira-kira. Saya pamit dulu deh Pak sama istri. Nggak usah. Bentaran doang kok. Ayo kita langsung jalan deh. Jalan. Ternyata janji cuma 2-3 hari molor. Jadi 4-5 hari. Begitu pulang lagi ke Jakarta, nih majikan nggak enak hati. Apa kata si majikan? Sampai rumah nih, Pak, Bapak parkir gidah. Saya masuk bentaran. Jangan langsung pulang ya. Ada titipan nih buat bini di rumah. Si sopir nurut, ya parkir gitu. Nggak lama majikannya keluar bawa amplop. Amplopnya tipis. Dia ngomong nih sama si sopir, Pak, takut Bapak diomelin di rumah. Ganjel nih mulut istri sama ini. Kita kan ya ngaku aja dah. Ngaku dah. Suami lama nggak pulang, bukan kita suguhin sama teh manis dulu. Kita suguhin nama anduk anget buat nyekak dia punya muka. Kita semprot gitu kan. Kemana aja loh? Si majikan ini khawatir. Takut si sopir dimarahin. Maka pikiran dia, udah dah. Kasih amplop tuh bini, bilang, ini bukan uang gaji. Ini mah uang tambahan dari saya. Apakah si majikan tahu bahwa si sopir bersedekah? Hingga kemudian dia merasa perlu membela Allah Tuhannya. Enggak kan? Enggak tahu. Tapi siapa yang membuat tuh sopir diberi amplop tambahan, uang tambahan dari Allah lewat si majikan? Iya Allah. Si sopir kemudian enggak ngira. Dia pikir yang namanya duit tambahan. Masa iya lebih banyak daripada duit gaji, gitu kan? Maka nih amplop enggak dikelet sama dia. Begitu dia pulang ke rumah, Bu, alhamdulillah nih ada amplop tambahan dari majikan. Buka gidah, hitung berapa duitnya gitu. Istrinya si sopir buka, kaget nih istri si sopir. Masya Allah Pak, banyak benar. Berapa kata si sopir? 1 juta Pak. 1 juta, kaget dia. Nyesel tuh dia. Nyesel yang pertama, dia bilang nih, kalau tahu 1 juta mau gua kelet duluan di depan. Emang begitu gaya laki-laki dah. Saya juga sama dikasih amplop. Dia bilang ya Allah kalau mau tahu 1 juta, dia nggak ngira. 10.000 sama 100.000 kan sama, selembarannya sama, nggak beda. Begitu dia lihat, ya kayaknya 100.000 nih gitu. Udah ada nyenengin istri nggak dibuka. Nyesel yang kedua, rupanya tuh di amplop kan ada 1 juta tuh. Kan janji Allah siapa yang ngasih 1 diganti 10. Rupanya dia mikir tuh, kalau tahu begitu mau kemarin saya kasih 200.000. Iya di dompet ada 200, cuman dia kemarin ngeri. Kalau gua bilang 200 diambil semuanya mau Ustaz. Agak beres urusannya. Maka dia nyebut 100.000 Ustaz. Lihat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah mah kagak pernah kita yang kurang percaya. Apa buktinya kita kurang percaya? Tengok aja gaya sedekah kita. Kita punya duit 100, 50, 20, 10, 5.000, 1.000. Kita ngaji nih, kenceleng lewat. Berapa tuh yang kita keluarin? 1.000. Yang 1.000 juga ada 2 nih. Ada yang lecek, ada yang lempeng. Yang mana tuh? Yang lecek, tega bener gitu. Emang udah nasib kotak dah 1.000-an dia mah. Sekalinya ada yang 50, ya Allah, pakai dia balik lagi ke masjid. Pak, tolong periksa. Ada 50-an tuh kayak di kotak tuh. Saya salah naruh tuh tadi.
Emang nasib kotak begitu tuh. Makanya di masjid jangan pakai kotak lagi udah. Pakai sorbannya ya udah. Kalau pakai sorban malah ada mendingan dikit gitu. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Kalau cuma dibalas 10 mah terlalu biasa nih. Sebab Allah bisa balas lebih dari sekedar 10 kali lipat. Contohnya tuh si Sulam. Masih ingat kagak tuh Sulam tuh? Siapa itu? Tukang bubur naik haji, subhanallah. Saya tahadus bin nikmat tuh, naik Mercy yang dimenangin tuh masih tukang bubur. Tahun 2003 kira-kira begitu dah. Ibunya nih pengen banget berangkat haji. Dia ngomong sama anaknya nih, mungkin nggak ya emak bisa nyium hajar aswad gitu, bisa pergi haji. Lah pergi haji kan kita tahu urusannya bukan urusan duit, tapi urusan apakah Allah menghendaki atau tidak. Ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di. Kata siapa yang punya duit dia gampang pergi haji? Belum tentu. Kata siapa juga yang kagak punya duit susah pergi haji? Ya belum tentu juga. Wa huwal azizul hakim. Bola di tangan Allah. Ini tukang bubur nabung. Dia kan punya kotak buat kembalian tuh. Dia bikin kotak yang kedua. Bedanya kotak yang kedua ini buat sedekah bagi ibunya. 1.000, 2.000, 3.000 dia taruh di situ. Kemudian sebulan sekali tuh tabungan dipindahin ke bank. 2 tahun dia menabung di bank, tuh duit mencapai angka 5 juta rupiah. Di bank tersebut memberlakukan satu ketentuan reward, ketentuan hadiah. Siapa aja dari dia yang punya nasabah, punya tabungan kelipatan sekian juta rupiah, berhak mendapatkan 1 poin reward yang hadiahnya Mercy New Ice 200 kompresor seharga hampir 1 miliar rupiah atau kurang lebih 724 juta rupiah on the road nih. Si tukang bubur ini dapat ibu. 2 tahun kemudian ditelepon dia nih. 2 tahun setelah dia nabung saban hari tuh buat sedekah, dia punya kotak di rumah yang dia buat sedekah, ditelepon sama tugas bank. Ibu, kebetulan dia nabung atas nama Bu Anis istrinya. Ngimpi apa nih Bu Anis semalam? Kata si Bu Anis, enggak tuh, enggak ngimpi apa-apa. Masa enggak ngimpi apa-apa? Ibu bakal dapat hadiah gede loh. Enggak Pak, saya enggak ngimpi apa-apa, bener dah. Ya udah, ngimpi enggak ngimpi kek, tetep deh datang ke bank kami. Dia bilang begitu. Jangan lupa bawa buku tabungan yang asli begitu. Bawa KTP yang asli, bawa kartu keluarga sama buku nikah yang asli. Jangan lupa nih satu lagi, kata si petugas bank. Jangan lupa bawa obat puyeng takutnya pingsan gitu. Lihat. Kemudian nih Mercy nggak bisa dia tebus. Kenapa dia nggak bisa tebus? Sebab pajaknya 25% pajak hadiahnya. Kemudian tersiar kabar di Semarang. Oi, ada satu anak yang mahabbah sama dia punya ibu. Kepengen banget pergiin haji tuh ibu. Kemudian dia bersedekah saban hari di kotak gitu. Kemudian dia dapat hadiah Mercy tapi dia nggak bisa tebus. Berita ini kemudian sampai ke saya punya sahabat Habib Hasan Toha sama Ustadz Haji Hasan nih. Tuh Mercy dibeli. Kira-kira harganya 525 juta rupiah. Lihat, si tukang bubur nanam 1. Allah bayar bukan cuma 10 tuh. Allah bayar 100 kali lipat. Begitu dinabung sampai 5 juta, Allah ganti 500 juta rupiah. Kalau kita nih, kalau kita punya masalah, kita punya keinginan, kalau kita ngandelin kita punya otak, maka tidak terjadi percepatan yang mengagumkan. Boleh diadu nih, ada warung satu. Nih warung kagak ahli sodako. Diadu sama warung yang ahli sodako, hasil akhirnya pasti beda. Walaupun kelihatan di kasat mata. Nih warung yang ini kemudian rame, laku, tapi hasil akhir pasti beda. Begitu dicek Mas Aldo, yang ini penyakit banyak, keluarga babak belum, punya masalah ini dan itu, yang ini anteng gitu. Kan kita mah yang penting duit banyak, urusan nggak ada, itu yang penting buat kita. Iya. Ini yang disebut dengan keberkahan. Lihat, ada percepatan yang beda, yang mengagumkan. Saya punya teman Ustadz Gatot di Surabaya. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Dia udah jalan nih, udah jalan bawa duit 3 juta.
mau ke bank, mau bayar nih ONH. Separoh waktu itu 7 jutaan, tahun-tahun 94 apa 95 gitu. Di tengah jalan dihubungin dia sama adeknya. Kira-kira kalau bahasa kita ini, "Bang, pulang dah bang. Ini ada urusan di rumah nih. Butuh duit," gitu. Ini duit di tangan. Si abang nih nanya, "Butuh duit berapa?" 3 juta. Ya salam. Ini duit emang 3 juta. Buat pergi haji. Lihat matematika kita tadi. 1 dikurang 1 menurut kita 0. Tapi menurut Allah bukan 0. Apa kata si Ustadz Gatot? Waktu itu Ustadz, ana bagi tatu duit. Ana bilang pergi haji mah gampang dah. Insya Allah. Kalau emang Allah menghendaki, saya bisa punya rezeki lagi nanti. Begitu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nggak ada perubahan. Dia pun sudah lupa dengan keinginannya berangkat haji. Tiba-tiba di bulan ke-8 begitu ibu, ditelepon dia sama Pemda. Ditanya dia sama Pemda nih. Ustaz, mau pergi haji kagak? Kata si Ustaz, siapa yang kagak kepengen? Nah, kalau kepengen datang dah. Ada satu petugas nih yang nggak jadi berangkat. Ustaz dipilih nih buat ngegantiin. Subhanallah, ibu lihat. Ketika dia bagi duit buat pergi hajinya sama orang lain, yang cuman separuh kalaupun dia bayarin, Allah kemudian bayarin tuh kontan langsung. Kenapa saya bilang kalau cuman diganti 10 mah biasa? Diganti 100 mah biasa. Ada nih yang Allah ganti lebih dari itu. Ada satu cerita Allah mengganti sampai 1000 kali lipat. Dan emang janjinya begitu. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau aku sudah mau membalas, kata Allah, bukan cuman 10 kali lipat, bukan cuman 100 kali lipat, tapi 700 kali lipat atau bahkan lebih. Suatu saat di Jawa Tengah ada pengemudi Vespa. Dia engkol nih Vespanya nih. Cek. Agak bunyi nih Vespa. Engkol lagi sekali lagi. Cek. Enggak bunyi juga. Malah ngempos bunyi. Gitu. Dia nunggingin nih sebentar nih Vespanya. Karena dia pikir barangkali nih bensinnya hampir habis gitu. Ternyata benar, emang bensinnya hampir habis. Begitu dimiringin dikit, ya kemudian dia selak lagi gitu. Motornya nyala. Khas dah suaranya Vespa gitu. Di jalanan dia pengen ngaji tuh. Ingat, nih bensin hampir habis. Hatinya bilang, beli bensin dulu kali ya. Nanti baru ngaji. Tapi hati yang sebelah ngomong, kalau beli bensin dulu muter ke belakang. Padahal pengajian ke depan. Udah dah ngaji dulu. Nanti habis ngaji baru beli bensin. Ngajilah nih si fulan pengemudi Vespa di pengajian yang ternyata bertutur tuh pengajian tentang sedekah. Apa kata kiainya? Mana kosomalun min sadaqatin bal yazdad. Kagak bakalan berkurang harta yang disedekahkan buat Allah. Malahan dia akan bertambah dan bertambah. Siapa yang menikmati janji Allah tentang sedekah? Yang menikmati janji Allah tentang sedekah, iya, orang-orang yang bersedekah. Kalau yang kagak mah, kagak, kata si Kiai begitu. Begitu sorban si Kiai turun, ngelewatin barisan si pengemudi Vespa, dia cabut nih duit di kantong. Ada duit di kantong nih 1000. Zaman dulu 1000 dapat setengah liter. Kalau sekarang 1000 beli bensin, jadi 1 seloki gitu. Kurang malah ya. Udah, ini 1000 dia cabut nih. Ini duit buat beli apa nih? Buat beli bensin. Begitu dia cabut, setan ngegoda. Apa kata setan? Weh, itu kan duit buat beli bensin. Jangan belagu dah. Udah miskin aja. Udah dah, pakai sedekah lagi. Konyol nanti. Itu duit buat beli bensin. Kalau situ nggak beli bensin, motor situ mogok.
Kalau motor situ mogok, dorong, mau dorong. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan emang kerjaannya begitu, Ibu. Ngegodain. Apa dia bilang? Nih duit udah ketanggungan, kecabut. Masa dimasukin lagi? Udah dah dia pikir la haula wala quwata. Apa dia bilang? Dorong-dorong dah. Dimasukin nih sorban. Setan kalah, si fulan menang. Tapi kan setan gak berhenti. Dia tungguin. Benar kejadian. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Enggak bakalan ada orang yang susah lantaran dia bersedekah. Nah, walahum ajrun karim, malah bagi dia pahala yang teramat besar. 200 meter dia pulang dari pengajian. Subhanallah, ibu bapak, tuh motornya mogok. Pan katanya nggak ada yang susah, Ustaz. Kenapa dia mogok? Ya nggak tahu. Kita terusin aja ceritanya nih. Begitu tuh motor mogok, ibu bapak, cek habis. Setan emang dari tadi ngetawain, diketawain lagi. Gua bilang juga, apa lo? Jangan sedekah. Begini jadinya dia bilang. Kalau dia kalah, kalau dia nyesel, nih sedekah kagak bakalan nih berbuah, Pak. Tapi nih orang hebat. Apa dia bilang? Emang udah waktunya dorong kali. Cuman dia nangis juga tuh. Sambil dorong motor, dia netes air mata. Apa dia bilang? Kagak enak jadi orang susah. Lah baru sedekah 1000 udah dorong motor. Tapi itulah, Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya yang bersedekah jadi susah, kecuali itu ujian buat kesabaran dan keikhlasan dia. Baru melangkah kira-kira 10 langkah begitu, Allah kirim malaikatnya dalam bentuk mobil kijang yang lewat di jalanan itu. Tuh mobil lewat nih. Begitu 100 meter dia berhenti. Kenapa? Sebab dia lihat tuh yang dorong motor temennya. Jadi dia mundur nih. Begitu mundur, begitu sejajar, dia turunin kacanya. Dia nanya, kenapa mas motornya didorong? Bensinan teh. Ya wes, mikir. Situ parkir, situ punya Vespa, situ ikut sama saya beli bensin. Kita cari dah pom bensin. Lihat. Kalaupun cerita ini berhenti sampai di sini, tuh orang udah untung 2 kali lipat. Niat beli literan tadi setengah, ya kan? Beli bensin setengah liter. Sekarang dia dijanjiin beli 1 liter. Berangkat nih berdua. Sampai pom bensin, dia beli botol air seliter. Tuh air diminum, dikosongin, diganti bensin. Dalam perjalanan pulang dari pom bensin menuju Vespa yang diparkir, ini berdua ngomong. Apa kata si kijang? Ente untungnya Ves gitu. Untung apaan? Kita nikah sama nih tahunnya, tapi situ anak udah 3, saya belum. Kata si Vespa, saya pikir situ yang untung, situ punya kijang, saya cuma punya Vespa. Kata si kijang, hus, mau anak ditukar sama kijang. Pokoknya nih berdua ngobrol gitu ya, tentang kesusahan masing-masing. Rupanya timbul simpati dari si kijang sama si Vespa. Begitu nyampe Vespa, apa kata si kijang? Mas, saya nggak turun ya. Dia ngerogok kantong. Di kantong tuh ada amplop yang dia belum lihat isinya berapa. Nih amplop rupanya mungkin bonus nih dari pekerjaan dia, dari kantor dia. Tuh amplop kemudian dikepelin ke tangan si Vespa. Mas, tak titip ya. Bilang ke bojomu tuh, doain supaya saya bisa punya anak seperti panjenengan. Udah, jangan dilihat di sini duitnya. Lihat aja nanti di rumah. Sebab saya juga belum tahu nih duit isinya berapa. Pulanglah kemudian si Vespa ke rumah. Begitu lihat sama dia di rumah, tuh amplop isinya 1 juta rupiah. Subhanallah. 1000 dagang apaan tuh yang bisa untung sampai 1 juta dalam setengah jam? Ya, investasi manajer juga nggak ada yang bisa kerja kayak begini.
sampai 1000 kali lipat dalam waktu kurang dari 1 jam. Cuman Allah nih yang bisa begini. Maka Allah ngingetin kita, yabna Adam, wahai bani Adam, wahai anak manusia, a'taitukum fadla, aku sudah memberi begitu banyak buat kalian. Wasa'altukum qarda, dan sekarang saatnya aku minta pinjaman dari kalian semua. Wa man a'tani syai'an, siapa yang sudah memberikan kepadaku sesuatu, kata Allah, dari rezeki yang aku berikan kepadanya, tau'an, dengan girang, dengan riang, dengan senang, dengan ikhlas, dengan rela, dengan rela, ajjaltu lahu fil ajil, aku akan ganti kontan. Waddakhartu fil ajil, sebagiannya lagi aku tunda. Kapan? Kalau kita butuh, kita perlu, kita pantas. Kayak si tukang bubur, rupanya 2 tahun kemudian emang Allah beri, emang pantas dah tuh, begitu kira-kira. Rupanya 1000 itu pun baru koma tuh dari Allah, masih ada koma yang lain. Kapan? Waddakhartu fil ajil, kagak tahu dalam bentuk apa Allah berikan fadilahnya yang lain. Maka ketika kita pengen rezeki banyak, pakai nih teori. Ibu, bapak sampai rumah ngobrol sama laki itu, sama bini ngobrol, breakdown tuh. Gaji di breakdown. Umpama ibu bapak punya gaji 1.750.000 rupiah. Turunin susu anak sekian, kontrakan sekian, angsuran motor sekian, biaya cerewetnya istri sekian. Emang kan kudu disumpel begitu. Kalau nggak ngaku. Kalau pergi suami apa ibu bilang? Weh pergi aja sini dulu. Masa nggak ninggalin apa-apa nih? Kagak dah, ibu-ibu di sini kagak. Agak lebih cerewet. Enggak, itu kan yang belum ngaji, cerewetnya enggak. Kalau yang udah ngaji mah ikhlas, suami kawin lagi jual rela. Sorga gitu. Masa kalah sama istri saya? Udah tahu kan cerita, istri saya masih siap tuh. Dia pernah ngomong sama saya tuh, Kak, kalau kakak emang kawin lagi pengen begitu, saya siap dah gitu. Ketika saya tanya siap apa nih, dia siap kabur, dia bilang. Kita yang jadi laki nggak mau kalah. Kita bilang sama dia nih, wah kalau mama siapnya siap kabur, kagak dah. Kagak apa nih, kagak bakalan nahan, kabur aja. Breakdown tuh. Begitu dilihat semua udah diturunin, biaya ini, biaya itu, biaya ini, biaya itu, dijamlah dah tuh. Begitu dijamlah, ketahuan nih, ternyata 3 juta. Kurang kan tuh? Apa yang kita lakukan biasanya? 1, ngutang dah tuh kita. Emang kebiasaan? Kagak cukup nih po, kagak cukup nih neng, kagak cukup nih bang, kagak cukup nih pak, kagak cukup nih bu. Bagaimana caranya? Ngutang kita. Jadi dia kita adalah makhluk-makhluk Allah yang lemah begitu. Allah bilang jangan utang dulu dong lo cari. Nih pakai dulu nih. Pakai potensi ini dulu. Kita nggak pakai langsung utang. Padahal cara kita udah belajar nih. Satu cara unik nih. Bagaimana caranya kalau mau dicukupkan Allah, kita sedekah di depan. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik. Kita sedekah di depan. Begitu tahu kita kurang, jalan untuk memenuhi apa yang kita kurang itu bersedekah di depan. Kita bilang sama bini ini begitu di rumah, Pak. Ibu lihat, ini 3 juta pengeluaran kita. Sementara kita punya pemasukan cuma 1,7. Menurut Ustadz Yusuf tuh, menurut Quran, kita beraniin dah sedekah di depan. Kita kaliin ini jangan 2,5%. Kita malu sama agama lain, malu. Dia pada punya teori perpuluhan tuh, enteng bener dia keluar 10%. Kita teori 2,5% aja, subhanallah. Susah bener, malu dah. Kita pakai tuh teori 10% tuh, manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. 3 juta kali 10%, tak. 10% kali 3 juta berapa tuh? 300.000 rupiah. Menurut hitungan kita 1,7 dikurang 300 malah jadi tinggal 1,4. Tapi menurut Allah kagak. Kita bakalan punya duit 4,7. Dari mana? 3 juta bakalan dipulangin sama Allah. 300.000 bakal dipulangin sama Allah. Kata si istri begini, tapi kan kita nggak punya duit bang. Emang, makanya lo copot dong tuh anting. Udah mulai diraba-raba ditaruh di tas nih antingnya. Ustadz mau kebiasaan nih kan.
Emang begitu. Oh lagi kenceng hati, pikiran turunin langsung. Udah biar Allah juga nurunin langsung juga, jangan pakai pikiran begitu. Kan kita kalau nanya sama pikiran mah nggak bakal bisa sedekah. Tapi kalau kita nanya sama hati, kita bosan susah, bosan gelisah, bosan ngombokin melulu, bosan warung kagak laku, bosan bini begini, bosan laki begitu. Kalau emang bosan jawabannya falyunfik mimma atahullah. Ayo sedekah, sedekah, sedekah. Si sopir di awal tadi udah membuktikan. Begitu dia cut cekrek 800.000 diambil 100.000 kan tinggal 700. Ternyata Allah berikan uang tambahan buat dia 1 juta. Sehingga penghasilan akhirnya bukan 700 tapi 1,7. Dari mana Ustadz jalannya? Banyak. Kalau Allah udah mau mah banyak. Bukan cuma dari bos, bukan cuma dari majikan, bukan cuma dari gaji, tapi dari banyak hal. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Bahkan ibu, bapak, kalau kita ngamatin di negeri ini butuh sedekah nih. Yuk kita lihat, musibah ada di mana-mana. Kita juga begitu ya kan? Kita juga subhanallah, dalam satu rumah tangga masalah kadang-kadang lebih dari 10. Iya. Kalau udah begitu tuh, sedekah tuh udahlah buddha dah judulnya. Kenapa? Karena ternyata sedekah tuh bisa ngedatengin redonya Allah. Lah kalau Allah udah redo, ikhtiar kita pasti berhasil. Karena yang bikin sedekah itu kemudian bisa begini bisa begitu adalah karena Allah mencintai orang-orang yang bersedekah. Sedangkan kalau orang-orang sudah bersedekah kata Allah, redonya udah muncul. Ada 4 tuh. 1, masalah kagak mungkin kagak selesai. 2, keinginan kagak mungkin kagak kejawab. 3, dosa pasti diampunin sama Allah. Yang 4, kita meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah. Coba ibu, begitu kita sedekah ternyata kesedihan kita Allah ganti jadi kebahagiaan. Udah ukurannya bukan duit lagi tuh. Betul ya? Ukurannya bukan ukuran diganti 10, 100, 1000, bukan. Nggak ada ukurannya. Tanya sama orang-orang yang berumah tangga sekian tahun nggak punya anak, tanya. Kemudian ketika dia berani menyedekahkan harta terbaik juga, kemudian Allah berikan anak buat dia. Ayo, ukurannya udah ukuran hitung-hitungan kali-kalian lagi deh tuh. Ini kejadian tuh, kejadian subhanallah. Ada seorang kawan 9 tahun dia nggak punya anak. 9 tahun. Ketika saya hadir di Medan dalam satu acara training di salah satu bank, dia datang ke saya. Ustaz, saya udah nonton tuh episode Mahakasih yang judulnya Mandul gitu. Itu bisa terjadi sama saya nggak ya Ustaz? Gitu. Saya liatin muka dia. Saya bilang sama dia, keajaiban Allah terjadi buat siapa aja yang percaya. Kalau situ percaya, insya Allah, Allah juga akan menurunkan keajaiban yang sama. Ayo ikut dulu, saya bilang gitu. Ikut pelatihan dulu, ikut tuh pelatihan. Ikut pelatihan wisata hati saat itu. Begitu keluar, ada testimoni. Saya bilang sama semua peserta, Allah lagi ngelihat nih, saya bilang. Allah lagi ngelihat, bangun dah, kosongin dompetnya. Kuras tuh tasnya, saya bilang begitu. Allah yang ngelihat, kasih ini Ari, saya bilang. Sama Allah yang terbaik, supaya Allah memberikan yang terbaik. Keluar dari ruangan, nih orang nyamperin saya. Apa dia bilang? Ustaz, saya udah kosongin dompet tuh. Doain ya Ustaz, supaya saya punya anak. Udah 9 tahun saya sama istri belum punya anak. Kalau nggak salah saya bilang saat itu, kagak mau. Oh nggak mau Ustaz. Iya kan ente baru ngosongin ini dompet, yang di rumah mah belum. Takutnya kurang gitu. Ya, takutnya kurang. Ibu, nih liatin tangan saya. Liatin Pak, ini kotak nih. Tengahnya ada boneka. Kita megang palu nih. Kita pukul nih tengahnya nih. Begitu kita pukul tengahnya nih boneka, alat ukurnya naik, bandulnya naik nih. Ada ya mainan kayak begini ya. Kalau kita tambahin lagi nih pukulannya. Nih pukulan mendekati target. Shush. Ya, betul ya. Tapi kalau kita dengan kekuatan penuh nih kita hantam nih tengahnya nih. Ini naiknya begini nih. Ini yang disebut dengan lancanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalau lagi punya masalah dan keinginan, mak tos-tosan begitu sama Allah dah. Iya, punya kontrakan 2 pintu belah, tak gitu. Sebelah buang dah buat Allah. Punya tanah tinggal 1000-1000-nya, suami sakit jantung, dijagain juga pasti dijual. Buat operasi, daripada dijual buat operasi, sekarang kita serahin sama Allah. Urusan Allah bagaimana aja dah begitu. Begitu kita berani berbuat ini, Allah turunin tuh yang disebut dengan lancanalul birra
hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Terus saya bilang sama dia, saya datang ke Medan tuh malam Sabtu. Hari Sabtu pagi saya pulang dari Medan. Saya bicara sama dia, Pak, saban Minggu pagi di pondok saya ada pengajian. Nanti datang deh ya. Saya bilang begitu nih sama nih orang. Kita terusin lagi nih ngajinya di sono. Teman-teman asatis nih di pondok tahu, orang itu kemudian minggunya langsung ada di sini. Hari Minggu dia langsung ada di sini tuh. Jadi rupanya secepat kilat itulah dia datang. Kaget juga ketika melihat dia ada di sini. Jadi saya ngomong Sabtu pulang, Minggunya ada di Jakarta. Apa dia bilang? Ustadz, saya udah tambahin tuh sedekahnya. Ustadz doain saya ya. Dia datang sama ibunya Kang Ari. Datang sama ibunya, sama istrinya, kalau nggak salah sama adeknya. Itu kejadian kurang lebih kalau tidak salah itu bulan Januari 2006. Bulan April tanggal 29 2006 jam 20 lewat 22 menit. Tuh orang yang tadi datang ke pondok kita ini SMS kepada saya. Kalau saya yang bacain kagak lucu, takut disangkanya bohong. Ngaji Doni aja yang bacain. Saya ingat persis, ini di tiang ini dia yang ngomong, di tiang itu tuh. Dia bicara, ada ibunya, ada dia, ada adiknya. Dia bilang begini, Ustadz nih ada sisa nih. Kalau nggak salah waktu itu sisanya sekian juta gitu. Ini sisanya saya sedekahin dah buat pondok ini. Ustadz doain supaya saya punya anak. Nih hasilnya. Alhamdulillah istri saya hamil sudah menunggu 9 tahun. Ini kuasa Allah karena kita bersedekah. Terima kasih Ustadz. Mengenai saya dengan mukjizat sedekah mohon doanya. Ini SMS dia ketika saya waktu itu ada di Bangka Belitung. Ketika dia SMS ini, saya mengingat dia tuh. Nangis saya, netes air mata saya, subhanallah. Saya ngerasa gitu loh. 9 tahun nungguin anak, subhanallah. Alhamdulillah, istri saya hamil setelah menunggu 9 tahun. Ini kekuasaan Allah karena kita yang bersedekah. Terima kasih Ustadz telah mengenalkan saya dengan mukjizat sedekah. Begitulah isi dari SMS ini. Mohon doanya dari Haji Indra, Medan. Ini ada nomor teleponnya nih. Nanti orangnya saya undang kemari dah kapan-kapan. Biar telak begitu. Ini janjinya Allah. Benar. Kalau dia bisa, kita pasti bisa. Betul gak? Di tempat yang lain ada testimoni tentang jodoh. Nih denger nih yang pada belum kawin. Pasang kupingnya. Buka matanya begitu. Yang mau kawin lagi. Jangan dong Ustaz lah. Ya. Datang nih perempuan, umurnya 37 tahun. Si perempuan ngomong begini, Ustaz, cari jodoh susah ya. Makanya dicari jodoh mah, dibeli. Diketawa nih. Beli di mana Ustaz? Emang ada yang jualan jodoh? Ada. Siapa? Allah Rabbul Alamin. Dawu mardakum bisadaqah kata Rasulullah. Beli tuh penyakit dengan sedekah, termasuk penyakit kesepian, jomblo. Insya Allah Ustaz, saya akan sedekah. Iya, pulang dah. Insya Allah dapat jodoh. Insya Allah. Dia pulang ibu, dia mampir ke masjid di komplek dia. Dia tanya tuh, lihat, kalau orang udah tahu tentang ilmu sedekah, maka dia yang mencari. Kalau kita didatengin aja, kita lari. Ini orang nyamperin. Apa dia bilang sama takmir masjid? Pak takmir, saya pengen sedekah nih di sini. Nih masjid butuh apa yang saya bisa sedekah di sini? Kata nih masjid, kebenaran Neng. Kami lagi melelang lantai. 1 meternya 150.000 rupiah. Oh, dia buka dompetnya tuh. Sama kayak kita. Awalnya cuma pego tuh dia cabut. Gue beli semeter aja dah. Nih, begitu kasih dia ingat pesan kita nih. Kata si Ustadz kudu pol. Iya dah, dia cabut nih 4,5-nya lagi. Jadi 600.000 tuh dia sedekah. 600.000 dapat berapa meter tuh? 4. Pak Takmir, doain nih supaya saya punya hajat kekabul. Kata si Takmir, emang hajatnya apaan nih? Ada dah. Rahasia gitu. Lihat, kalau kita bawa tuh rahasia tuh jadi doa sama Allah. Jangan diomongin kemana-mana sedekah. Kalau diomongin jadi tidak ikhlas. Tapi kalau kita tahan, kita ngadu sama Allah dalam hati kita, dalam sejadah kita, itu namanya doa sama Allah gitu. 37 tahun nih orang kagak dapat jodoh. Begitu dia kemudian sedekah 4 meter, ya Rob, ada 4 orang yang datang ngelamar dia tuh. Sampai bingung tuh dia. Milih yang mana? Dulu saya tuh buka konselingan sama teman-teman majelis syifa tuh. Kita keliling kayak jemaah tablik begitu. Kita keliling dari satu kota ke kota lain, dari satu daerah ke daerah lain, sampai dari satu negara ke negara lain. Kita keliling menyapa orang tentang masalah mereka, sambil nawarin satu jawaban, bersedekahlah.
Waktu keliling di Jawa Tengah, ada satu orang datang nih 40 tahun umurnya. Laki-laki. Apa dia bilang? Ustaz, emang bener tuh sedekah bisa beli jodoh? Tahun 2003, saya belum punya testimoni jodoh. Tapi karena saya jawab dengan iman, maka tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Semua bisa dilakukan oleh Allah. Maka saya bilang sama dia, lo jajal dah. Cerita sedekah mah, doing is believing. Lakuin aja nanti kita percaya. Jadi bener Ustaz, bisa? Bisa, insya Allah dah. Nggak pakai koma tuh, titik, bisa. Kalau emang bisa, saya semangat nih Ustaz. Dia buka dompetnya ibu. Ada duit 200.000, dia taruh di meja saya. Gocapan 4. Kita pegang nih duit. Kita bilang sama dia nih, begitu ngeliat duit 200.000, kita bilang sama dia. Pak, mau jodoh yang cakep, apa yang jelek? Yang cakep dong Ustaz. Kalau yang cakep kurang nih. Percaya atau tidak, orang ini ngibrit lari. Saya ngeliat tuh ketawa juga. Apa dia bilang? Jadi kurang Ustaz ya. Ustaz pulang kapan? Bener ibu. Orang kalau udah bangun malam dengan riang, orang bersedekah dengan riang, gila dah. Allah ini lari sama dia. Sama Allah dia bilang begitu kan. Siapa yang datang kepadaku jalan, aku lari sama dia. Siapa yang datang lari kepadaku, aku lompat. Saya ngelihat matanya tuh. Saya ngelihat matanya, subhanallah, dia punya mata girang betul. Apa dia bilang? Ustaz kurang ya? Ustaz pulang kapan? Kira-kira ini cerita subhanallah emang. Saya bilang saya pulang sore ini juga. Tungguin Ustaz. Saya akan balik lagi. Dia balik lagi Pak. Begitu saya di mes saya, udah lupa sama nih orang. Lupa. Saya pikir juga dia paling gak balik lagi gitu. Waktu saya pulang ke mes saya, ada perempuan ngaduin masalah jodoh juga. Kita udah ngobrol sama dia nih, tiba-tiba ada suara assalamualaikum. Assalamualaikum gitu. Begitu buka, nah ini dia saya bilang. Nih, coba ibu lihat cara kerja Allah kayak begini nih cara kerja Allah. Begitu tuh orang datang, saya kan tinggal ngaminin doang, udah lo tengok aja nih. Jadi itu dia, subhanallah. Kejadian nggak kalau dia nggak nambahin? Nggak kejadian. Karena dia nambahin masih ada di rumah, cepet jadi. Terakhir nih, kita bacain semua dah tentang utang. Satu guru satu ilmu, jangan cerita dah. Siapa yang punya utang di sini yang belum kebayar nih? Ngacung. Ini ada yang ngaji dari pertama ngacung terus, berarti nggak utang. Berarti utangnya kagak lunas nih. Ada orang punya utang nih 100 juta. Ya Allah, 3 tahun dia berusaha nyelesain utangnya nggak selesai. Begitu dia datang ke seorang ustadz sedekah, ke kiai sedekah, disuruh sedekah. Dia keluarin dompet, ada duit 100.000, dia sedekah di situ. Saya sedekah nih Ustaz. Begitu sedekah kun fayakunnya Allah, nih orang utangnya langsung lunas. Lunas seketika. Bagaimana ceritanya utang jadi lunas tuh Ustaz? Rupanya begitu dia pulang dari rumah si kiai, dia nyebrang. Begitu nyebrang ketabrak. Jreng. Selesai, utangnya beres. Kata Allah, udah ente gak usah mikirin utang lagi dah. Utang beres dah. Lihat, masih mau gak utangnya lunas nih? Ini cerita belum titik nih. Masih koma. Ternyata nih orang kagak mati, cuman pingsan. Kita kalau tahiyat kita baca tuh, ya muqallibal qulub, wahai yang maha membulak-balikan hati. Di kemudian hari ternyata utang si fulan dibayarin sama yang nabrak. Lihat, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah udah bilang kun fayakun, tapi menghadirkan kun fayakunnya Allah ada wasilahnya. Salat malam di antaranya, bersedekah juga di antaranya. Insyaallah kita ketemu lagi dalam pembahasan yang lain ya. Kita tutup dulu taklim kita kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.